Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kepir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat tiang untuk kandang lebah trigona biroi ya. Nah ini bahan yang dipergunakan hanya 3 saja. Pipa paralon 1,5 in setinggi 1,30 m ya, atau 1,5 m juga bisa ya. Kemudian yang kedua adalah papan ya. Papannya 40 cm dan kayu yang dibulatkan sama 40 cm juga. Nah, kita langsung praktek saja supaya tidak terlalu lama. Ini dipaku di tengah-tengah ya, papan sama kayunya. Nah, papan itu nanti untuk menyimpan stup lebah trigona biroi ya di atasnya itu. Dan kayu yang dipakunya itu, yang ke bawah itu buat menancapkan, dimasukkan ke pipa paralon ya. Dipaku pada tengah-tengah, kemudian pada 4 penjuru. Nah, supaya kokoh, kuat ya. Pakunya juga ini yang digunakan paku 4 atau 5 cm ya. Karena kalau papan misalkan 2,5 atau 3 cm, berarti bisa amblas masuk ya ke dalam kalau pakunya 4 sampai 5 cm. Nah, membuat tiang ini untuk stup atau koloni kotak lebah trigona biroi itu dibuat tunggal ya. Dan ini sistemnya praktis, bisa dicabut kapan saja, bisa dipindahkan ya. Nah, ini. Jadi ini nantinya bisa dicabut di paralon itu. Nah, caranya masukkan ke dalam paralon seperti itu. Sudah jadi dan tinggal ditancapkan di tanah ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara melubangi tanah secara mudah dan murah ya, tidak menggunakan alat yang mahal. Kita gunakan dengan bambu saja untuk melubangi tanahnya juga ya. Nah, memang akan membuat 2 tiang pancang untuk kandang lebah trigona biroi ya. Nanti 2 tiang akan dipasang di kebun. Kita langsung praktekkan. Ini untuk persiapan sebelum datang bibit baru ya, yang memang pesan dari Bone. Sedang menunggu paket sekitar 3 harian. Jadi dipersiapkan dari sekarang, menyiapkan dulu dudukan atau tiang untuk penyimpanan kotak lebah trigona biroi-nya nanti ya. Jadi trigona biroi itu salah satu jenis lebah trigona tanpa sengat. Itu produktivitasnya luar biasa tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada jenis lainnya kalau menurut Mamang. Karena kalau saat ini Mamang baru budidaya lebah trigona lepisep ya. Jadi lepisep itu produktivitasnya sedikit ya. Dan kotaknya juga tidak bisa dibuat besar. Jadi sangat kecil ya, panennya sedikit. Jadi kalau mau panen banyak berarti harus ada ratusan atau ribuan kotak. Nah, kalau biroi ini relatif jauh lebih banyak produktivitasnya itu. Nah, ini untuk pengerjaannya diulangi kembali teman-teman ya. Jadi yang pertama disiapkan itu pipa paralon 1,5 in, panjangnya 1,5 meter atau 1,30 m bisa ya. Jadi nanti yang ditancapkan ke tanahnya itu 30 cm saja. Tidak usah dalam-dalam ya. Jadi bisa dicabut kapanpun dan dipindahkan. Kemudian papan ya, papannya itu yang 1 lembar sekitar 20 cm ya. Lebarnya dipotong 40 cm dan kayu yang dibulatkan sepanjang 40 cm ya. Nah, ini sudah selesai 2 buah tiang untuk kandang lebah trigona biroi. Dan selanjutnya sekarang kita akan langsung pasang saja di kebun ya. Nah, ini sudah selesai. Oh iya, ini dikasih lem juga teman-teman ya. Nanti di akhir video akan menjelaskan mengenai pengleman ya, apa tujuannya dan di mana letaknya. Nah, ini peralatan yang akan dibawa ya dan bahan-bahan. Nah, kalau ini tripod ya. Jadi buat kamera nanti ketika Mamang sedang praktek akan dipasang di tripod itu di kebun. Kameranya atau handphonenya ya. Dan sekarang sudah sampai di kebun ya. Itu tiang-tiangnya sudah disiapkan sebanyak 2 buah tiang untuk peletakan kotak lebah trigona biroi nantinya. Nah, itu peralatan juga sudah dibawa di dalam ember. Ada golok, ada karpet plastik, ada bambu, dan ada juga bata ya. Nanti akan dipraktekkan penggunaannya. Nah, golok ini akan dipergunakan untuk nyacar rumput pas mau dipasang tiang ya. Mamang juga menyurut kayu bakar itu ya, nampak keluar kebul. Itu untuk mengusir nyamuk supaya tidak menggigit ya. Supaya tidak digigit nyamuk. Nah, untuk beban rumputnya itu boleh dengan golok, boleh juga dengan sabit ya. Nah, kemudian bambu ini digunakan untuk membuat tubang ya.
Jadi di ujungnya dikasih lubang, diputar-putar. Jadi dengan ujung bambu itu nanti akan tembus ke dalam. Jadi seperti besi gejrug ya buat bikin sumur bor, tetapi memang tidak menggunakan besi. Hanya menggunakan bambu saja ya, dengan ukuran hampir sama dengan ukuran pipa paralon tersebut ya. Jadi nanti lubangnya itu akan bulat, rapih, dan pas sekali dengan ukuran pipa paralon yang buat ditancapkan itu ya. Nah begini teman-teman, jadi enteng sekali ya, tidak sulit, dan jelas ini tidak mahal juga ya, murah, hanya potongan bambu saja, sekitar beberapa senti gitu. Ini sekitar 1 meter ya bambunya itu, atau 70 sentian lah, sekitar 70 sentian bambu buat melubangi untuk memasukkan pipa paralon ya. Nah tujuannya supaya rapih lubangnya itu, dan nanti bisa cenderung relatif lurus ya. Jadi begitu dimasukkan, tiang tersebut atau pipa paralon tersebut tidak akan banyak miring ya. Nah kan tanahnya itu naik ke atas, dimasukkan, didorong, diputar-putar, kemudian diangkat ke atas, dibuang tanahnya, masukkan lagi, buang lagi tanahnya, terus seperti itu sampai kedalaman 30 cm ya. Jadi teman-teman boleh dalamnya itu 30 cm atau mau 50 cm juga boleh ya. Tapi karena memang ini pipa paralonnya tingginya hanya 1,30 meter sehingga bikin lubangnya hanya bikin 30 cm saja. Supaya nanti tinggi bersihnya tiang tersebut pas 1 meter ya. Karena yang masuk ke dalam 30 cm. Untuk kedalaman 30 cm itu memang pun sudah mengukurnya ya. Jadi golok itu sudah diukur 30 cm itu sampai pada batas leher golok. Jadi nanti kalau sudah mencapai itu, maka tinggal kita masukkan saja paralonnya ya. Jadi untuk pembuatan tiang kandang lebah Trigona biroi ini, teman-teman, ini jelas sangat praktis, mudah dan murah ya. Karena kalau kita sengaja bikin rumah lebah ya, itu yang berbangunan seperti rumah seperti itu, jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga waktunya sangat lama. Tetapi kalau pengerjaan seperti ini paling hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Kita sudah selesai mempersiapkan dudukan atau tiang buat kandang lebah Trigona biroi. Jadi ketika lebah Trigona biroi dalam stup atau kalau dalam kotak akan kita tempatkan, tinggal ya ditempatkan saja di situ, di papan yang di atasnya itu. Nah untuk peneduhnya boleh nanti di atasnya itu dikasih penutup dengan karpet plastik ya, dengan ukuran lebih panjang dan lebih lebar, supaya ketika hujan itu bisa melindungi ya, bisa menaungi, tidak masuk ke dalam kotak ya. Nah ini proses pembuatan lubang masih berlangsung ya, dan memang ukur ini dengan golok sudah pas sampai leher golok itu berarti 30 cm. Nah memang juga jengkal ya, dan itu sudah pas ya 30 cm. Nah sekarang berarti tinggal kita masukkan saja paralonnya. Berarti paralonnya juga harus kita kasih tanda sampai mana batas 30 cm itu ya. Jadi jangan lebih dari 30 cm memasukkan paralonnya, atau jangan kurang. Karena ini memang mau mendapatkan pas 1 meter ya ketinggian tiang itu. Nah ini harus dikasih tanda. Nah itu udah memang kasih tanda juga dengan tanah, dibulati bahwa 30 cm itu sampai situ yang harus masuk ke dalamnya ya. Nah, barulah kita masukkan ke dalam, bisa dengan cara ditekan atau diputar ya. Nah, kalau sudah masuk sampai batas 30 cm, kemudian diinjak-injak biar padat ya. Jadi biar tegak, padat, dan tidak roboh ya. Karena ini musim hujan sehingga tanahnya agak lembek atau basah ya, sehingga harus dipadatkan. Nah, ini sudah kokoh, sudah kuat. Nah, baru satu tiang yang dipasang. Jadi ketika nanti kotak lebah Trigona biroinya datang, tinggal letakkan saja di papan itu ya. Dan itu bisa diputar ya arahnya. Papannya itu kan tidak paten, bisa menghadapnya ke timur, bisa ke barat, ke utara, bisa ke selatan. Tetapi memang sarankan sebaiknya menghadap ke timur atau ke utara atau ke selatan. Jangan sampai membelakangi timur ya. Jadi jangan sampai membelakangi matahari. Jadi yang paling bagus itu menghadap ke matahari
atau paling tidak menyamping boleh ya, tetapi jangan membelakangi. Nah, ini sekarang kita akan lanjut untuk membuat lubang pancang yang kedua ya. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan cara dimasukkan dan ditekan, diputar-putar ya. Nah, diputar-putar, kemudian ditarik, keluarkan tanahnya. Jadi proses pengerjaannya itu sangat mudah ya, tidak ribet dan tidak mahal karena cuman bambu doang ya. Nah, itu sudah dimasukkan, jadi bambunya kan bulat, maka lubangnya juga akan bulat persis ya. Dan itu relatif sama ukuran bambu itu dengan ukuran pipa paralon yang akan dimasukkan ya. Lebih kecil sebetulnya bambunya itu, tetapi karena diputar-putar seperti ini pasti lubangnya akan menjadi lebih besar kan, sehingga akan pas nanti dengan pipa paralon PVC yang 1,5 in itu ya. Nah, dicolok, ditekan, diputar-putar, keluar deh ya, dikeluarkan tanahnya ya. Nah, ini udah diukur dengan golok, belum sampai 30 cm. Ditekan, diputar-putar, dikual-kual ya, kemudian ditarik, keluarlah tanah ya, dikeluarkan tanahnya. Jadi itu untuk proses pengambilan tanah ya, sehingga akan berlubang ke dalam. Ini sebentar lagi akan tercapai 30 cm ya lubangnya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama ya sebetulnya ini. Makanya tidak mempercepat juga videonya, tidak banyak dipotong-potong dan tidak dipercepat. Nah, ini pas ya, sudah 30 cm. Dan sekarang akan kita masukkan pipa paralon PVC nya ya, tiang pipa paralon PVC nya. Dan jangan lupa dikasih tanda juga 30 cm dari bawah itu, dari bawah pipa paralon itu sampai mana, bisa dikasih tanda dengan tanah saja ya. Nah, ini akan diukur. Nah, golok itu sampai leher golok itu 30 cm, kemudian akan dibulati dengan tanah untuk penanda bahwa jangan kurang dan jangan lebih dari batas penanda tanah itu ya, untuk memasukkan ke dalam lubang itu. Dan sekarang kita masukkan dengan cara diputar supaya kuat ya, masuk ke dalamnya itu. Nah, ini diputar dan ditekan supaya masuk ke dalam ya. Nah, bisa diputar seperti itu. Kalau sudah sampai batas penanda, kemudian sekarang akan kita padatkan ya tanahnya dengan cara diinjak-injak ya. Ya, sekarang sudah pas dan akan dikuatkan ya tanahnya itu, bagian atasnya, dengan cara diinjak-injak. Kemudian jika timbul pertanyaan, apakah misalkan tidak akan mengganggu kalau naik semut baik dari luar paralon maupun dari dalam tanah masuk ke dalam paralon? Nah, makanya di bagian atas pipa paralon itu dan yang nyambung ke papan itu dikasih dengan lem ya. Nah, itu kelihatan ada hitam. Jadi lem itu akan basah terus, tidak akan kering-kering ya. Teman-teman bisa menempelkan lem seperti itu supaya ketika nanti misalkan ada semut yang naik baik di luar paralon maupun di dalam tanah yang masuk ke atas paralon itu, maka tidak akan berani dia untuk melewati lem tersebut. Kalaupun maksa, maka pasti dia akan terjebak ya, cecak sekalipun ya. Nah, itu teman-teman, karena stup lebah trigona biroinya atau kotak lebah trigona biroinya belum datang, baru menunggu paket ya sekitar 3 hari ke depan, maka ini akan ditutup saja papannya itu. Nanti kalau datang tinggal diletakkan di atas papan itu, kemudian ditutup lagi dengan karpet plastik dan di atasnya bisa dengan bata ya. Atau selain dengan dikasih beban bata di atasnya, boleh juga dengan cara diikat oleh tali karet ya. Nah, kalau dengan tali karet jelas lebih ringan ya, dan bebannya tidak terlalu berat kan, tetapi akan kuat karena terikat oleh karet tersebut ya. Nah, demikianlah teman-teman, bagaimana mudah sekali bukan? Sangat mudah, praktis, dan sangat murah. Bayangkan, kalau misalkan membangun kandang lebah trigona dengan berbangunan, itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, itu terlihat teman-teman, itu lemnya.
Jadi lem ini tidak akan kering-kering, dan pasti nanti kalau ada serangga yang akan menjadi predator yang berbahaya buat lebah itu akan menempel di situ ya. Dan sesekali teman-teman harus mengontrolnya ya. Jadi apakah ada serangga yang menempel atau cecak yang menempel misalkan. Karena kalau terlalu banyak menumpuk nanti bisa saja menjadi jalan buat lewat teman-temannya yang lain ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan nanti akan dilanjutkan ketika lebah Trigona biroi sudah datang di paket, maka akan memang letakkan dan direview di sini. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.